wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Allah sangat sayang kepada kita, Allah merahmati kita. Hari ini ulama besar Republik Indonesia hadir di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua dan mendatangkan berkah buat negeri yang kita cinta ini. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal masjida ummat li jami'i sukkani Lembah Bumanti. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi أخرج الناس من الظلمات إلى النور بخير الأمة. ونصلي ونسلم على هذا الحبيب الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم القيامة. وبعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami muliakan, kami hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati seluruh ulama, mama, mangku adat, ibu kandung. Saya hanya makan di restoran ibu kandung saja di Jakarta, dan sekarang bertemu dengan para ibu yang mulia, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Solo, para tokoh masyarakat, semua kita di sini semoga seluruhnya tanpa kecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat berbahagia diberikan oleh Allah kesempatan berada di antara Bapak Ibu sekalian di Lembah Bumanti yang sangat indah. Kami berkeliling oleh Allah, diberi kesempatan di Eropa, sampai dengan ke Amerika Utara, sampai dengan ke Timur Tengah. Tapi setelah melihat danau atas di Lembah Bumanti ini, rasanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudah-mudahan danau yang indah di dekat kita ini bisa mempersatukan kita dalam kebaikan, insyaallah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a 'alaikumul umam كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المحبة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. وما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت. Tadi kami diminta oleh tokoh masyarakat dan Pak Wagub untuk membuka, memberikan pencerahan di awal dengan penyatuan umat. Maka hadis Nabi tadi menyampaikan akan tiba satu masa
saat umat Nabi Muhammad SAW itu terpecah-pecah sehingga terombang-ambing seperti buih-buih di lautan yang dihempas ombak. Bahasa Buya Hamka itu dilamun ombak, sampai kekuatannya terlihat terpecah sehingga kecil sekali, sampai kemudian seperti makanan-makanan manis yang diperebutkan bahkan oleh semut-semut di sekitarannya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin bina yawma idzin, apakah karena jumlah kami sedikit pada masa itu? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir, bahkan jumlah kalian umatku pada saat itu banyak sekali. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl, tapi kalian itu terpecah, terpisah-pisah, masing-masing berdiri sendiri, jarang mengenal satu dengan yang lainnya. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum, sehingga dulu umat yang segan dengan muslim itu, segan dengan kekompakannya, segan dengan kemuliaannya, segan dengan kekuatannya, segan dengan kebaikannya, akan tiba pada masa itu seakan-akan hilang semua itu dan dipandang rendahlah orang Islam karena terpecah-pecah itu. Apa sebab yang menjadikan umat terpecah pada masa itu? Kata Nabi, karena wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyebab pertamanya, karena di antara umatku ada yang terlalu cinta dengan dunia, sehingga yang kedua dia tidak siap dengan kematian. Ternyata yang menjadikan umat itu bisa tidak kenal satu dengan yang lainnya, pertama dunia. Dulu belum pernah punya jabatan, masih kenal 3 bukit ke belakang. Setelah punya jabatan, ternyata kawan dekat pun lupa. Dulu belum harta banyak, masih saling mengunjungi. Setelah ada harta lebih dititipkan, bahkan pada kawan yang sempat menolong pun lupa. Dulu waktu belum sarjana, belum pintar, teman-teman yang mengantar sampai ke sawah, ke desa itu masih bisa bersepeda bersama. Sekarang gelar sudah tinggi, sudah bolak-balik luar negeri, merantau sana kemari, sudah lupa dunia. Jadi kalau dunia terlalu banyak diikuti, kata Nabi, salah satu potensinya itu bisa menjadikan orang-orang yang dekat menjadi jauh. Yang kedua, takut mati. Karena takut mati itu akhirnya nampak ringan untuk mengejar dunia dan nampak berat mengerjakan ibadah. Akan tiba masa-masa orang masjidnya banyak dibangun, tempat ibadahnya ditemukan di mana-mana, tapi isinya tidak seluas dan sepenuh serta semegah masjidnya. Nampak sekarang? Nampak sekarang? Nampak sekarang? Pada saat itulah dibutuhkan dan diperlukan umat-umat terbaik. Kata Nabi, pada masa itu pula akan hadir umat-umat terbaik yang kembali kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW dan mengembalikan izzah Islam wal muslimin, menyatukan umat, memberikan inspirasi dan menunjukkan izzah Islam untuk memberikan kemakmuran di tempatnya dan menginspirasi dunia. Saya berharap insya Allah apa yang disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lalu insya Allah akan dimulai di lembah Gumanti ini. Dan semua itu dimulai dari masjid. Saya mau tanya Bapak Ibu, Nabi hijrah dari Makkah ke mana? Bukan. Nabi itu hijrahnya bukan ke Madinah. Ada yang kurang lengkap. Nabi itu hijrah dari Makkah bukan ke Madinah, tapi ke tempat bernama Yathrib. Apa namanya? Yathrib itu satu di antara anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi biasanya dulu kalau ada anak keturunan atau menyebar masyarakat, Quran surah ke-49 di ayat yang ke-13,
Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada semua jarak tanpa sekat, dekat, menengah, jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang munada untuk menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. An-nasu, nas disebutkan sebanyak 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Hei semua manusia, yang dekat, yang menengah, yang jauh, aku tegaskan, aku ingatkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku ciptakan kalian semua manusia, baik yang sekarang dekat, menengah, atau tempatnya jauh. Cuma ada dua manusia, satu laki-laki, dua perempuan. Ingat ya Bu, Pak? Ada berapa laki-laki? Satu. Ada berapa perempuan? Jadi manusia itu kalau bukan laki-laki apa? Perempuan. Jadi tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian. Kalau sudah niat saja, jangan menjadi kurniadi. Jadi kalau sudah laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan aku jadikan sifat hidupnya bersosial. Tidak bisa tinggal sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Kata Allah, aku ciptakan manusia hidup itu pasti akan hidup bersosial, akan saling membantu, saling menolong. Ini kalau kita hidup sendiri, tidak ada tenda ini. Kalau hidup sendiri, tidak terbangun masjid megah ini. Kalau hidup sendiri, tidak ada speaker ini. Kita bisa hidup kalau kita bersatu, membantu, dan semua saling tolong-menolong. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten, sampai provinsi, negara, dunia. Sukunya bisa beda-beda. Lita'arafu. Dan diharapkan dengan perbedaan itu saling mengenal. Ini ayat Bhinneka Tunggal Ika. Semua bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Perhatikan kalimatnya. Jadi semua menyebar. Dulu anak-anak keturunan yang pertama manusia-manusia tinggal menyebar. Di tempat yang pertama dihuni itu diberi nama dengan orang tempat yang pertama kali menginjak di situ. Jadi ada anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam namanya Yathrib, menginjak tempat itu, maka tempatnya diberi nama dengan Yathrib. Nanti ada lagi yang bernama Kan'an, datang ke wilayah dekat Palestina, maka tempatnya disebut dengan Kan'an. Nanti jarak dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Nuh itu masih cukup jauh, sekitar 40 sampai 45 keturunan. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawwam bin Nabur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahsha bin Sa'd bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Coba diulang. Itulah nasab Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Di antara anak cucu Nabi Nuh alaihi salam ada yang ke Yathrib, jaraknya sekitar 400 km dari Makkah, maka diberi nama tempat itu dengan Yathrib. Kenapa saya buka dengan Yathrib dulu? Bapak Ibu tuan-tuan, Yathrib itu sebelum Nabi hijrah itu tempatnya kotor, ekonominya tertinggal. Istilah modern sekarang kena resesi, di bawah resesi. Kemudian penduduknya terpecah. Bahkan ada konflik yang sudah berlangsung selama 600 tahun tidak tuntas antara dua suku besar, Aus dan Khazraj. Pasarnya dimonopoli oleh Yahudi, harganya ditetapkan tinggi. Jadi kotanya tidak ideal, tertinggal secara ekonomi, secara politik tidak stabil, keamanan
tidak terjaga, itu Yathrib. Maka ketika Nabi diperintahkan oleh Allah hijrah ke Yathrib ini, dan memang desain kotanya hijau. Kalau di Mekah itu lembah-lembah tandus, kalau di Yathrib itu banyak tanaman, Bu, banyak kebun-kebun. Dan biasanya kalau sudah hijau banyak tanaman berpengaruh ke karakter penduduknya menjadi lebih lembut. Jadi sekalipun tempatnya tidak ideal, tapi penduduknya punya sifat yang baik dan lembut. Maka hal pertama yang diperintahkan oleh Allah ketika tiba di Yathrib itu, yang paling indah, satu, Nabi diperintahkan membangun masjid. Diperintahkan apa? Membangun. Dan dari masjid itulah kemudian diperintahkan perintah yang kedua. Ini yang paling indah. Nabi diperintahkan mu'ahad baina syu'aba Yathrib, mempersaudarakan semua penduduk yang ada di situ. Bahkan persaudaraannya nanti diviralkan dalam Al-Quran. Bukan hanya muhajirin dengan ansar, semua penduduk Yathrib yang tadinya tidak akur didamaikan, yang tadinya tidak kenal satu dengan yang lain dikenalkan, yang tadinya kehausan dipertemukan dengan yang punya minuman, yang lapar dipertemukan dengan yang punya makanan, yang tidak punya pekerjaan dipertemukan dengan yang surplus pekerjaan. Maka disatukan oleh Nabi SAW. Konflik yang berlangsung selama 600 tahun selesai hanya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan dibangunkan masjid. Maka sejak saat itu masyarakatnya bersatu. Kemudian Nabi dibimbing oleh Allah untuk menstabilkan ekonomi, harga-harga disesuaikan, dibuat kesepakatan. Itulah yang telah dikenal dengan nama Piagam Madinah. Maka tidak lama, cuma 2 tahun memasuki tahun ketiga, yang tadinya tertinggal, yang tadinya terpecah, yang tadinya terpolarisasi, yang tadinya banyak tindakan kriminal, demi Allah kami katakan, suasana Yathrib berubah menjadi suasana kota yang indah. Kalau mencari orang yang jujur, yang tadinya kalau dikatakan begini, mana pasar yang paling kacau, semua sepakat, Yathrib. Di mana tindakan yang paling kacau, Yathrib. Di mana ditemukan banyak kekacauan, riba, pencopet dan sebagainya, Yathrib. Kedatangan Nabi, masjid dibangun, masyarakat dipersatukan, sekarang berubah. Di mana kota yang paling indah, Yathrib. Di mana pasar yang paling jujur, Yathrib. Di mana orang yang paling dermawan, Yathrib. Karena tempatnya berubah menjadi kota dan menginspirasi. Dalam bahasa Arab, kota disebut dengan Madinah, menginspirasi, memberi cahaya disebut dengan Munawwarah. Maka sejak saat itu berubahlah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sentralnya di masjid, karena Nabi yang bangun disebut dengan Masjid Nabi. Kalau dalam bahasa Arab masuk na'at man'ud, sifat dengan mausuf, maka disebut dengan Al-Masjidun Nabawi. Sampai saat ini masjidnya disebut dengan Masjid Nabawi. Saya tiba di sini, Masya Allah. Saya lihat kok suasananya mirip ya. Tempatnya hijau, danau. Ini pasti orangnya lembut-lembut. Orangnya baik-baik, insya Allah. Lalu dari kejauhan kelihatan sudah ada masjid. Masjidnya pun dinamakan dengan Masjid Ummi. Masjid apa? Apa artinya Ummi? Apa artinya Ummi? Bukan. Bukan. Jangan maksa. Apa artinya Ummi? Bukan wallahu a'lam, ada artinya. Kata ummun dan derivasinya. Derivasi itu perubahannya. Ummun, ummi, ummahat di Quran setidaknya disebutkan 20 kali. Berapa kali? 20 kali. Dia punya 3 arti. Jadi kata ummun di Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 20 kali. Punya berapa arti? 3 arti. Satu, disebut dengan ummun, bisa berarti al-walidah, ibu yang melahirkan. Ibu yang
melahirkan. Kenapa ibu disebut dengan ummun? Karena memang satu-satunya makhluk yang bisa melahirkan hanya ibu, bapak tidak. Karena itu nanti perempuan oleh Nabi dimuliakan di sifat istimewa ini sebagai ibu 3 kali dibanding laki-laki. Di sifat ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi ketika ditanya man abawa, kepada siapa aku berbuat baik? Maka apa kata Sayyidina Ali? Ummat, ibumu. Mengutip sabda Nabi SAW. Thumman, kata Nabi, ummat, ibumu. Thumman, ummat, ibumu. 3 kali disebutkan. Baru yang keempat, thumman, ada bapak. Jadi ibu berapa kali? Ya. Bapak berapa kali? 2 kali. Ada anak SD baru belajar hadis itu, pulang dari madrasah, lalu dia ngadap bapaknya, belajar apa kamu di sekolah? Belajar hadis Nabi. Apa bunyinya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man tabar, kepada siapa aku berbuat baik? Apa jawab Nabi? Ummah, ibumu. Apa lagi? Ummah, ibumu. Apa lagi? Ummah, ibumu. Lalu apa? Abah, bapakmu. Berapa ibu disebutkan itu? 3 kali. Bapak berapa? Sekali. Jadi ibu berapa? 3. Bapak berapa? 1. Pergi ke dapur sana, bilang sama ibumu. Ibunya supaya rupanya ke dapur sekali timun itu. Nanti saya lanjutkan kisah yang itu. Jadi ibu 3 kali, bapak berapa? Ditanyalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa ibu 3 kali? Kata beliau itu jenius Al-Quran dulu. Ibu boleh bermohon kepada Allah supaya anak-anak yang menghafal Quran itu diberikan keistimewaan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib memahami Al-Quran. Ada kitab, adik-adik yang suka baca kitab namanya Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Jauhari. Itu di jilid terakhir ditunjukkan matematika Quran. Tokohnya Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah memecahkan persoalan matematika dengan pendekatan Al-Quran. Nanti saya kembali dulu ke kisah tadi. Kenapa ibu disebutkan 3 kali? Kata beliau, karena ibu itu secara fitrah memiliki 3 kemuliaan yang tidak akan pernah dimiliki laki-laki. 1, mengandung. Ada laki-laki mengandung? Hanya ibu. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Karena itulah ketika seorang ibu telah mengandung, melahirkan dan akan menyusui, itu kalimatnya dirubah oleh Al-Quran dengan nama walidah. Itulah sifat ibu yang pertama. Sebagai ummun, sifatnya walidah, yang mengandung, melahirkan, menyusui. Kalimat walidah pertama di Quran ada di Al-Baqarah ayat 233, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Dengan inilah Bu, dengan 3 sifat ini, bahkan kemuliaan dan kesuksesan seorang anak ditentukan ketaatan anak itu kepada ibunya. Karena itu nanti dalam bab